Oke, selamat siang Pak Adi. Oke, selamat siang Bu Kadek Yanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Adi Prasaja akan berperan sebagai coachee Pak nggih. Ya, betul. Sebelum praktik coaching kita laksanakan, saya akan membacakan gambaran kasus yang akan kita praktekkan pada hari ini. Seorang kepala sekolah bernama Bu Yanti berusaha membantu salah satu guru yakni Pak Adi yang meminta bantuannya terkait permasalahan salah satu siswanya di kelas. Yang mana siswa ini susah sekali untuk dinasehati saat belajar di kelas kurang fokus sehingga mengganggu murid lain yang kemudian kelas menjadi ribut. Dan dia juga jarang mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Bu Yanti berusaha menuntun dan menggali solusi dari Pak Adi agar masalah di dalam kelas dengan siswa tersebut dapat teratasi. Pak Adi berinisiatif menemui Bu Yanti untuk sharing dan menjalin komunikasi agar dapat menemukan solusi yang tepat bagi permasalahannya. Baik Pak Adi, kita langsung laksanakan praktik coachingnya. Baik, Nih, siap Bu Yanti, siap. silakan Pak Adi. Nggih. Oke, selamat siang Bu Yanti, boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang Pak Adi, boleh Pak dengan senang hati. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik saja Bu Yanti, tapi agak kurang baik sih sebenarnya karena banyak ada, beban di pikiran saya. Artinya tugas-tugas di rumah, di sekolah, kemudian di organisasi masyarakat. Jadinya lumayan banyak, jadinya saya butuh waktu ini untuk diskusi bersama Bu Yanti untuk mencarikan solusi dalam hidup saya seperti ini. Oke Pak, memang Pak kalau kita lagi ada permasalahan memang enaknya itu diobrolin Pak, biar bisa, keluar unek-uneknya, bisa kita bicarakan dengan rekan gitu Pak. Nggih, terima kasih Bapak sudah ingin mengajak saya untuk bercerita. Mungkin kalau boleh saya tahu apa yang ingin, Bapak bicarakan hari ini Pak? Oke, benar sekali Bu Yanti. Begini Bu Yanti ya, terkait dengan masalah saya, khususnya ini yang saya hadapi di sekolah, di kelas saya punya murid nih Bu Yanti. Murid saya ini anak kelas 5 yang namanya itu Ade ya. Nah, Nah, anak ini susah sekali dinasehati Bu Yanti, bandel mmm, sekali. Artinya dari laporan wali kelas yang terdahulu, teman-teman sebayanya, memang mengatakan si adik ini luar biasa bandelnya, susah dinasehati. Kemudian saat proses belajar di kelas juga kurang fokus. Ketika saya mengajar, dia tidak mau mendengarkan saya, dia malah bermain, bercanda, asik sendiri dengan dunianya, sehingga mengganggu murid yang lainnya. Sehingga mmm. kelas menjadi ribut. Kemudian kalau saya memberikan tugas juga si adik ini tidak mau mengerjakan, jarang mengerjakan, seperti itu. Jadi jadinya saya pusing gimana harusnya saya ini sebagai wali kelas agar saya berhasil mendidik siswa seperti itu Bu Yanti. Nggih, Pak. Yang pertama Bapak sabar nggih, gitu. Namanya kita berhadapan dengan anak-anak, kadang-kadang masalah-masalah itu pasti akan selalu ada, Pak Adi. Nggih, jadi, tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita sedang akan membicarakan tentang murid di kelas Bapak yang bernama Ade, Pak nggih, yang sikapnya banyak membuat masalah, begitu Pak Adi nggih? Iya benar sekali Bu Yanti, banyak sekali bikin masalah. Kalau bisa dia tidak bikin masalah tuh rasanya plong gitu, tapi kalau sudah dia bikin masalah itu saya gimana perasaan saya di kelas, sepertinya saya tuh guru yang tidak berhasil jadinya untuk mengelola kelasnya saya gitu. Mmm, wajar itu, Pak, karena kita merasa kita memiliki anak tersebut, Pak. Kita sayang sama mereka. Jadi justru setiap mereka ada masalah, di saat itulah kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap anak didik kita, Pak. Nggih Baiklah, nggih. Pak Adi, dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang Pak Adi harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi nih Bu Yanti, dari Mhm. masalah yang saya hadapi, khususnya si ade ini ya. Saya berharap si ade ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya dia bisa mengontrol emosinya, kemudian dia mampu fokus ketika, kegiatan belajar di kelas, kemudian kelas akan menjadi tertib, aman, dan nyaman ketika belajar.
Kemudian kalau saya memberikan tugas, dia bisa menyelesaikan tepat waktu, kemudian bisa mengumpulkannya tepat waktu, seperti itu. Itu yang saya harapkan, Bu Yanti. Berarti Pak Adi punya harapan yang sangat baik, yang sangat besar kepada siswa supaya mereka bisa fokus nih belajar di kelas Pak Adi. Kalau Iya, siswanya sudah benar sekali. fokus, pasti hasil belajarnya juga bagus ya Pak Adi ya? Iya, benar sekali, Bu Yanti. Oke, Pak Adi, kalau boleh saya tahu bagaimana sebenarnya kesehariannya Adi di kelas, Pak? Oke, kalau keseharian yang saya amati, Bu Yanti ya, sebenarnya si ade ini memiliki kemampuan di atas rata-rata sebelum dia seperti ini. Artinya, kalau dia dilihat dari segi kognitif, dia mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ketika saya bertanya, dia bisa menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian ketika saya meminta untuk memberikan pendapat, dia bisa memberikan pendapatnya. Nah, namun belakangan ini saya agak kaget, kenapa sih Ade berubah gitu. Artinya Ade ini kurang fokus dalam belajar. Dia Mhm. sering mengganggu temannya di kelas, kemudian susah diberitahu, bandel sekali. Ujung-ujungnya si Ade ini malah berkelahi dengan murid yang lain. Kemudian itulah yang membuat keributan, kebisingan di kelas. Selain itu juga Ade sekarang akhir-akhir ini jarang membuat tugas yang saya berikan. Seperti itu, Bu Yanti. Nggih, Pak Adi, dari cerita yang Pak Adi sampaikan tadi, saya menangkap bahwa Ade ini sebenarnya murid yang, punya kemampuan yang baik di kelas gitu, secara, kognitifnya Pak Adi nggih. Nih, Cuman betul saja sekali. mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat dia berubah gitu kelakuannya menjadi Nih. susah untuk fokus dan sebagainya. Nah, menurut Pak Adi sendiri, apakah Pak Adi tahu apa yang menyebabkan kira-kira Ade bertingkah laku seperti itu, Pak? Kalau menurut saya, adik ini bertingkah seperti itu nih karena kekurangan perhatian, Bu Yanti. Mmm, Artinya perhatian dari orang tuanya itu sangat kurang karena orang tuanya ini, setahu saya ini sibuk bekerja, Bu Yanti. Kesehariannya itu disibukkan oleh bekerja, jadinya si adik ini kurang perhatian dia di rumah. Jadinya, untuk, apa namanya, orang yang memperhatikan di rumah itu tidak ada. Dia lebih, cenderung sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Nah, si ade ini kan, bersama adiknya, dia sering mhm. dititipkan sama kakeknya atau neneknya. Jadinya pengawasan orang tua, kandungnya itu tidak ada. Itu mungkin yang menyebabkan si ade ini berubah sampai sekarang, seperti itu. Oh, nggih, Pak. Berarti, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dari perubahan sikapnya Ade, Pak, ya. Nggih. Eee, apa yang, sudah pernah Bapak lakukan dalam menghadapi situasi Ade tersebut, Pak? Yang sudah pernah Bapak lakukan apa di kelas? Yang saya pernah lakukan, yang pertama itu saya meminta untuk lebih memperhatikan ketika saya mengajar. Saya sudah sering kali, menegur adik, menasihati adik ketika saya mengajar, "Adik tolong perhatikan Pak Guru, jangan lain-lain. Kalau lain-lain nanti akan ketinggalan materi, akan tidak tahu apa-apa." Mhm. Kemudian posisi duduknya sudah saya pindahkan, saya letakkan, di depan meja guru agar saya lebih gampang untuk mengawasi adik atau mengontrolnya, seperti itu Bu Yanti. Sudah sangat bagus itu, Pak, Bapak sudah punya inisiatif untuk menempatkan posisi tempat duduk Ade di depan gitu, supaya Bapak gampang untuk mengawasi. Nah, Pak, bagaimana perkembangannya, Pak, setelah Bapak lakukan, posisi tempat duduknya di depan, setelah Bapak melakukan tindakan tersebut, kira-kira perkembangannya seperti apa, Pak? Oke, kalau perkembangannya sih setelah saya melakukan, strategi tersebut, adik sudah lebih jarang Bu Yanti, artinya Mhm. membuat keributan itu sudah agak berkurang, kemudian mengajak murid lain untuk mengobrol, bersamanya sudah agak berkurang lah seperti itu. Namun tetap saja tidak fokus pada pembelajaran, sehingga tugas-tugas yang saya berikan pun, tidak mampu diselesaikan dengan tepat waktu, seperti itu. Nggih, Pak. Bapak sudah melakukan usaha yang, saya rasa sudah sangat bagus, Pak. Dari usaha-usaha Pak Adi tersebut, dalam skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi, pencapaian tujuannya, Pak? Menurut saya sekarang posisi saya dalam usaha untuk mencapai tujuannya itu sepertinya masih di posisi skala 5 deh Bu Yanti.
karena saya merasa belum berhasil untuk mencapai skala, yang saya harapkan seperti itu. Mmm, Usaha yang Pak Adi lakukan itu Pak Adi nilai masih di, posisi skala 5. Nah, Nggih. menurut Pak Adi, apakah Pak Adi, pernah mendengar praktik baik, dari rekan sejawat atau, mungkin Pak Adi pernah bercerita, mungkin sharing dengan rekan-rekan sejawat yang misalnya memiliki permasalahan yang sama dengan Pak Adi? Pernah sih Bu Yanti, saya pernah sharing, dengan rekan saya yang memiliki permasalahan yang sama, Mhm, caranya beliau adalah dengan memanggil orang tuanya ke sekolah. Artinya mhm. dengan memanggil orang tua ke sekolah itu kita bisa berdiskusi apa sih masalah sebenarnya, di sanalah kita carikan solusi seperti itu. Oke, berarti kalau Pak Adi misal memanggil orang tua, menurut Bapak apakah akan ada hambatan yang Bapak temukan? Sepertinya ada Bu Kadek nggih, sesuai dengan apa yang saya ceritakan tadi, karena orang tuanya adik ini sangat sibuk, untuk waktu bertemu itu sangat susah, jadinya kalau Mmm. dipanggil ke sekolah itu susah gitu untuk ketemunya. Nah, kalau misalkan Bapak menemui kendala itu, kira-kira, menurut Bapak ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menelpon orang tuanya adik terlebih dahulu mungkin Bu Yantinya, artinya kita buat Mhm, janjilah terlebih dahulu. mhm. Nggih, selain bertemu dengan orang tua, apakah ada rencana lain yang ingin Pak Adi lakukan? Pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada adik menggunakan langkah-langkah restitusi. Dengan melakukan restitusi, saya mampu menggali nilai-nilai yang diyakini, terutama nilai kedisiplinan, persahabatan, tanggung jawab, sopan santun dalam pergaulan. Kemudian saya juga akan mulai mengumpulkan informasi dari guru pengajar lain mengenai perkembangan adik di kelas. Wah, luar biasa ya rencananya Pak Adi. Saya, sangat mengapresiasi rencana yang Pak Adi ingin lakukan. Nah, menurut Pak Adi, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan jika murid tersebut fokus belajar, Pak, dan juga memperhatikan Bapak di kelas? Menurut saya yang menjadi fokus keberhasilan, dan benar-benar memperhatikan pembelajaran, akan mampu memahami materi pelajaran dengan baik, Bu Yanti. Sehingga Mmm. dapat memberikan umpan balik, bahkan mungkin dapat melakukan refleksi terhadap hasil belajarnya. Misalnya, murid tersebut bisa menyelesaikan tugas dengan baik, menyimak penjelasan dengan baik, kemudian memberikan respon ketika diminta, berdiskusi, ataupun mengajukan pendapatnya. Itu yang menjadi tolak ukur bisa dikatakan berhasil. Oh, berarti Pak Adi sudah tahu bahwa dengan rencana salah satu strateginya Pak Adi adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi Pak Adi berharap nanti anak-anak bisa fokus dan juga memperhatikan pembelajaran di kelas, begitu Pak Adi nggih? Nggih, benar sekali Bu Yanti. Nah, setelah kita tadi melakukan percakapan Pak, kira-kira apa yang Pak Adi dapatkan hari ini? Saya mendapatkan sebuah solusi bagaimana menangani permasalahan murid-murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Saya berharap rencana aksi yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik dan mampu membawa perubahan terhadap tingkah laku murid, khususnya adik. Artinya adik menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu Bu Yanti. Benar sekali Pak Adi, harapan kita semua ya Pak Adi ya. Sekarang apa komitmen terhadap rencana aksi tersebut, dan kapan Pak Adi akan melaksanakannya? Mungkin sesegera Bu Kade ya, Bu Yanti, karena, Mhm. kalau bisa besok saya akan mulai melaksanakan restitusi dengan murid tersebut. Setelah jam pulang sekolah, dan mulai mencari informasi dari teman guru lain yang mengajar di kelas saya. Selanjutnya saya akan berkomunikasi juga dengan orang tua adik agar dapat menentukan jadwal, pertemuan kami untuk mendiskusikan masalah ini. Wah, luar biasa sekali ya rencana Pak Adi, semangat Pak Adi, lebih cepat akan lebih baik. Ya, saya tunggu kabar baik dari perkembangan murid tersebut. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Pak Adi rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya, harapan Pak Adi agar siswa tersebut bisa berubah sikapnya menjadi lebih disiplin, fokus di kelas, itu dapat segera, terjadi Pak Adi, nggih. Siap Bu Yanti, dengan senang hati nanti akan saya ceritakan dan sampaikan bagaimana perkembangan, anak didik saya ketika saya telah melaksanakan rencana aksi saya tersebut. Nggih, Bapak. Setelah sesi percakapan kita, kira-kira bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya merasa lega Bu Yanti, setelah saya mendapatkan teman curhat dengan Bu Yanti, semua masalah yang ada di pikiran saya itu dapat rum
apa namanya, rontok satu-satu, jadinya beban pikiran saya menjadi lebih ringan dan saya bisa lebih plong dalam pikiran saya, seperti itu. Nggih, terima kasih Pak Adi, saya juga sangat senang bisa membantu Pak Adi untuk sharing dalam kesempatan ini. Tetap semangat Pak Adi dalam mengembangkan diri dan pastinya jangan pernah menyerah. Terima kasih Pak Adi sudah mau berbagi, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas waktunya sudah mendengarkan saya. Semoga saya bisa menerapkan ini dengan baik. Pokoknya terima kasih. Tetap semangat Pak, Semangat! semangat.